Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan untuk siang hari ini. Saya belajar menambah skill kami di dalam membuat PPT supaya apa yang kami sampaikan Tuhan bisa diterima oleh setiap kaum saleh maupun setiap kontakan-kontakan yang ada. Tuhan Yesus berkati para full timer. Tuhan dimanapun kami berada boleh menjadi berkat. Berkatilah Tuhan pembelajaran kali ini Tuhan. Terima kasih padamu. Amin. 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 Hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan gambar ya di dalam PowerPoint. Sebetulnya ini adalah teknik yang paling gampang dan tidak perlu banyak usaha ya, banyak usaha, tetapi PowerPoint kita langsung bisa jadi PowerPoint yang sangat bagus, yaitu bagaimana ya dengan cara menggunakan gambar. Jadi kalau bikin PowerPoint ya paling gampang itu ya tinggal siapkan aja gambar yang bagus. Yang paling sulit adalah kalau sudah melibatkan banyak animasi, makanya saya nggak terlalu semangat ngajarin animasi ya, karena ya terlalu banyak. Lebih baik kalau animasi itu belajar-belajar sendiri, sampai nanti kalau misalnya waktu buat, ada yang nggak ngerti, nah baru boleh bertanya. Atau yang saya share itu kan animasinya kadang cukup banyak juga. Nah, saudara-saudari bisa dibuka-buka aja, saya pakai animasi apa, lihat-lihat gitu ya. Tapi itu memang animasi itu paling rumit belajarnya, perlu waktu ya. Lalu, dan sekarang makin ke sini, banyak animasi-animasi itu sudah bisa disederhanakan. Ambil contoh yang saya udah ajarkan ke saudara-saudari ya, bagaimana membuat animasi hanya pakai transisi, ya kan transisi fade. Itu sudah sangat menyederhanakan animasi yang rumit-rumit. Nah, jadi ditambah lagi sekarang ada namanya transisi morph. Itu sudah sangat banyak menyederhanakan animasi yang rumit-rumit. Nah, sekarang kita cari yang paling gampang ya. Meskipun gampang, tetapi prosesnya nggak segampang itu juga, yaitu perkara gambar di dalam PowerPoint. Saya share dulu. Tetap, saya rasa ini kalimat ini harus paling nempel di pemikiran kita ya. Amplify the point, avoid distraction. Jadi semua yang berhubungan dengan desain, gambar, animasi, transisi, semua itu kita harus dengan pemikiran, pemahaman bagaimana caranya memperkuat poin kita dan menghindari dari distraksi-distraksi. Nah, untuk itu ya, perlunya desain yang sederhana, simplify. Ya. Kita perlu belajar menyederhanakan sehingga desain kita itu menjadi jelas. Nah, salah satu cara yang paling mudah untuk membuat sesuatu itu jelas, kita mengubah kata-kata itu menjadi gambar. Ada quote di sini dikatakan, one picture is worth 1,000 words. Artinya, satu gambar itu berbicara lebih berharga daripada 1.000 kata-kata. Nah, karena itu kita perlu belajar bagaimana mengubah ya, mentranslate, menerjemahkan ide-ide kita, poin-poin kita ke dalam bentuk gambar. Ini sebisanya ya, kalau bisa kita mengubah semua itu dalam bentuk gambar, dalam bentuk visual, ya, gambar dan visual. Mengapa? Karena ini memang jalan yang lebih mudah untuk orang itu berkesan terhadap poin-poin yang kita sampaikan. Nah, untuk itu kita perlu mencari gambar yang relevan, ya kan? Jadi gambar yang berhubungan dengan poin kita, yang memperkuat poin. Jadi bukan cuma gambar sekedar memperindah. Ya misalnya nanti saya lihatin ya, ada banyak gambar kayak gitu ya, dikasih gambar bunga padahal cerita apa, hanya sekedar supaya bagus aja misalnya. Nah, tapi gunakan gambar itu sebisa mungkin itu relevan dengan poin-poin kita. Lalu juga spesifik ya. Relevan dan spesifik. Nanti akan lebih jelas ya. Nah, sekarang saya akan langsung menjelaskan bagaimana teknik mencari gambar. Yaitu tadi, ya,
kita tahu kita harus mau cari gambar ini ya, tetapi dalam prosesnya ya mencari gambar itu nggak semudah itu, ya kan? Ambil contoh, waktu cari gambar, gambarnya jelek, ya kan? Nah, kan sederhananya gini, kalau kita mau PowerPoint kita bagus ya, kita harus dapat gambarnya yang bagus. Nah, cuman gimana kita bisa dapat gambar yang bagus? Nah, itu memang perlu ada teknik-teknik dalam mencari gambar. Yang pertama ya, harus cari gambar dengan resolusi yang tajam, resolusi yang baik. Jadi kalau satu gambar itu ya begitu kita taruh di PowerPoint, pecah-pecah, sudah lupakan aja, ya kan? Jangan pernah pakai gambar yang pecah-pecah. Harus selalu pakai gambar yang tajam. Begitu gambar kita pecah, pasti PowerPoint kita jadi jelek. Meskipun gambarnya sudah sesuai dengan keinginan kita. Jadi lebih baik kita berusaha mencari gambar yang tajam. Nah, lalu yang kedua, gunakan kata kunci yang spesifik. Jadi waktu kita mencari gambar, ya kadang-kadang waktu cari gambar ya kita mau cari gambar apa ya, begitu kita searching di browsing, yang keluar gambarnya apa? Ambil contoh, coba saudara-saudari bisa ketik ya vessel, misalnya kita mau cari gambar bejana, ketiklah vessel. Yang keluar apa? Gambar-gambar kapal-kapal, karena ya kalau di bahasa Inggris kapal-kapal itu ya vessel. Nah jadi karena kita harus cari kata kunci yang spesifik, apalagi kalau kita pengen memang gambar kita sudah menentukan gambar yang spesifik, pengennya gambarnya sedemikian. Nah, karena untuk dapat gambar yang benar-benar seturut kemauan kita, itu kata kuncinya harus spesifik. Misalnya kita mau cari gambar anak sedang main handphone. Ya, kita nggak bisa cuma ketik anak, ya harus anak-anak. Bahkan kadang kita pengennya anak laki-laki, ya boy, playing handphone, dan lain sebagainya. Mungkin kita bukan pengen handphone, kita pengen dia mainnya gadget tertentu, iPhone misalnya, atau iPad. Nah, itu harus kata-kata kunci itu yang spesifik untuk mendapatkan gambar yang kita mau. Lalu, setelah kita mendapat gambar yang kita mau, waktu kita download gambar itu, kita harus rename gambarnya dengan nama-nama yang menurut kita akan mudah untuk cari gambar itu di laptop kita. Karena begitu selesai download ya, kadang-kadang bikin PowerPoint berikutnya kita masih butuh gambar itu, biar kita nggak usah bolak-balik download gambar yang sama. Nah, jadi ini, oke, hanya segitu dulu ya. Nanti detailnya minggu depan akan lebih banyak poin-poin mengenai gambar ini ya. Nah, pertama kita akan lihat tadi, kita bagaimana mengubah ide menjadi gambar. Nah, kita lihat PR yang kemarin ada yang sudah mengerjakan PR ya, mengubah tulisan menjadi gambar, ya kan? Ini kan kita kan sebenarnya menerjemahkan. Nah, menerjemahkan ini semakin kita sering berlatih menerjemahkan tulisan atau menerjemahkan ide kita ke bentuk gambar, pasti gambar kita akan makin lama makin sesuai dengan poin-poinnya. Ini PR yang dikerjakan oleh saudara Bruno, puji Tuhan. Ya, baru saudara Bruno nih yang PR-nya nyampe ke sini. Oke, ini kan kemarin saya bikin PowerPoint praktek menyeru nama Tuhan. Ini kan nggak ada gambar ya, cuman poin 1 dengan hati yang murni. Terus terang dia ini lagi nggak begitu punya banyak semangat kerjain, jadi gini aja ngerjainnya dengan bibir yang murni. Tapi kalau tulisan seperti ini nggak masalah, tapi kita lihat prinsipnya ya. Kalau ada pakai poin-poin seperti demikian, ada 6 poin misalnya, pakailah prinsip 1 klik per poin. Jadi jangan semua langsung ditampilkan. Ini kalau kita lihat di awal, saya tampilkan dulu 6-6-nya, angka 1 sampai 6. Kenapa nggak 1-1? Karena saya mau menunjukkan bahwa poinnya itu ada 6. Jadi setidaknya mereka sudah tahu dulu, oh ya ada 6 poin. Baru saya tunjukkan satu-satu dengan hati yang murni, dan lain sebagainya. Ya kan? Ini kan kalau misalnya kita bisa ubah dalam bentuk gambar, bisa jadi 6 slide. Cuman kan kadang-kadang ya kalau slide-nya, saudara-saudari tahu sendiri ya, kalau yang slide hari Minggu itu rata-rata slide-nya 40 lebih ke atas. Jadi kadang-kadang juga ngumpulin tenaga buat bikinnya itu capek juga. Jadi akhirnya keluarnya modelnya seperti ini. Nah, oke, ini sudah dicoba. Pertama dengan di sini kata menyeru nama Tuhan. Ini kan sudah kelihatan ya. Ini sudah baik ya. Jadi kalau wajah, ini sebetulnya buat minggu depan, tapi nggak apa-apa kan udah ada gambar contohnya. Jadi kalau
kalau ada gambar wajah ya, wajah atau binatang atau pokoknya makhluk hidup apapun, arah matanya itu harus diarahkan ke tulisan yang ada. Nah, ini ambil contoh, tulisan menyeru nama Tuhan di sebelah kiri. Nah, gambar orang ya jangan ngadep ke kanan. Ya. Gambar orangnya itu ngadep ke kiri. Ya. Jadi orang begitu baca itu langsung seperti ada mata yang mengarahkan harus baca yang mana. Jadi jangan dibalik-balik. Tulisannya di kiri, wajahnya kanan, ya kan? Atau tulisannya di kanan, wajahnya ke kiri. Nah, harus mata itu arahkan ke tulisan, arah mata diarahkan ke tulisan. Menyeru nama Tuhan. Cukup jelas ya, ini gambar orang yang ada garis 3 menunjukkan orang ini sedang menyeru. Ya kan? Menyeru nama Tuhan. Oke, ini dengan hati yang murni. Ya. Boleh Saudara Bruno kasih tanggapan dulu kenapa gambar hati, gambar hatinya pasti kita ngerti ya, karena menunjukkan hati. Kenapa ada gambar tangannya ini kayaknya kan jari ya. Boleh cerita dulu mungkin. Mungkin sebelum kalau untuk screen-nya saya nggak bisa lihat di sini, entah karena laptop saya yang ini, tapi nggak apa-apa deh. Saya dengar ya. Aja nggak apa-apa kali ya. Saya screen ulang. Memang sekarang suka begitu. Oke, sudah kelihatan? Kayaknya di saya yang bermasalah kok, nggak apa-apa kok. Saya dengar aja. Oh iya, ini jadi ada gambar ini. Silakan. Kalau gambar hati itu sebenarnya, kenapa saya pilih gambar itu sebenarnya karena memang belum dapat gambar hati yang apa ya, kayak gimana ya, hati yang betul-betul istilahnya mendeskripsikan hati yang murni itu seperti apa. Jadi gambar yang saya dapat itu, jadi udah taruh ini aja dulu gitu sambil mencari yang lain. Karena dari sekian gambar yang banyak itu mirip-mirip begitu. Jadi saya belum dapat gambar yang maksudnya hati yang tanpa ada tangannya itu sih sebenarnya. Sebenarnya kendalanya itu kan. Ya, oke. Nah, saudara-saudari ada ide nggak kalau menggambarkan hati yang murni, kira-kira gambarnya gambar apa? Silakan yang lain boleh komen. Coba saudara Bruno keluar dulu terus masuk lagi. Yang lain tampil soalnya. Oke kok. Ada ide? Hatinya warna emas. Apa? Hatinya warna emas. Boleh juga ya. Hati lalu warnanya itu warna emas. Iya, boleh. Nah, tapi jadi kalau hati yang murni ya jelas kelihatan putih lah. Murni. Murni, polos. Dia hatinya single, nggak ada tujuan yang lain. Boleh juga. Hati yang warnanya putih, hati yang warnanya emas. Oke, putih ya. Saya mungkin putih lebih gampang ya. Hati yang putih lebih gampang diterima. Ya. Nah, kalau ini ada tangan lebih seperti mempersembahkan hati kita, ya kan? Ini kan hati terus ada tangan, dan itu pun sebetulnya harus agak mikir. Nah, jadi kalau kita cari gambar, kalau bisa jangan terlalu bikin orang berpikir keras gitu ya. Nah, kalau ini kan agak berpikir sebenarnya itu garis-garis apa, cuma kita lama-lama akhirnya nangkep kayaknya itu tangan. Ya kan, lebih kaya seperti kita mempersembahkan hati kita. Nah, hati yang murni bisa dengan warna putih. Oke, kayaknya warna putih lebih simpel ya. Kalau warna emas menunjukkan juga kan ada emas murni ya. Tapi orang lebih berpikir, ya, hati yang murni. Ya boleh ya. Kalau mau lebih jelasnya lagi ya, warna putihnya itu bisa dikasih efek glow. Nanti saya akan tunjukkan cara bikinnya ya. Selanjutnya, Bruno sudah masuk? Oke, ini bibir yang murni. Bibir yang murni. Bibirnya hitam ya. Bibir yang murni, bibir yang bersih. Ini agak. Nah, kalau misalnya gini ya, kayak ini kan bibirnya warnanya hitam ya. Latar kita jangan hitam, jadi nggak kelihatan. Kelihatannya, jadi kalau ini yang menonjol bukan bibirnya, tapi gigi yang putih. Ya kan, Giginya. Nah, jadi gini ya, kayak gini kita memang harus pinter-pinter gimana menerjemahkan kira-kira kalau apalagi kayak gini ya, bibir. Bibir itu salah satu yang susah loh. Kalau kita
taruh bibir gitu tuh ya. Karena cuman bibir doang itu ya nggak begitu ini ya. Nah ini kalau kayak gini ya, kalau bibir, misalnya warna bibir kan sebetulnya cocoknya warna merah. Karena bibirnya warna hitam, latarnya hitam, akhirnya yang orang lihat gigi, ya kan? Yang menonjolnya jadi gigi, bukan bibir. Nah jadi kita bisa ganti ya benar-benar ya gambar bibir, ya kan? Bibir yang selanjutnya. Ini mulut yang terbuka. Sudah ya, mulut yang terbuka. Oke. Ini sudah betul ya, mulutnya terbuka. Nah, tetapi gambar ini orang akan lebih terkesan bukan mulutnya, tapi mata yang di tangan. Betul nggak ya? Nah, itu jadi jadi kita perlu usahakan yang mencari gambar yang lebih spesifik ke arah yang kita mau bicarakan. Mulutnya sudah betul terbuka. Nah, sama gini ya, yang saya bilang tadi, dia arah gambarnya itu kalau seperti ini kan lebih arahnya kayak mata itu kan ke kiri. Nah, kita harus diubah ke arah kanan, karena tulisannya ada di kanan. Oke, mulut yang... Nah, sama gini, ini animasinya dibikin on click ini nih, ya kan? Kalau animasi yang pertama kali muncul sebetulnya jangan on click, tapi with previous. Aduh, gimana lah? Saya udah ngetawain itu tuh with previous. Nah, jadi karena kalau kita on click, jadi begitu ini kita langsung ketemu yang blank dulu. Nah, ini secara korporat. Oke. Korporatnya di sini sudah dapat bersama-samanya, betul ya? Ada ide lagi nggak untuk gambar korporat ini bagaimana dari saudara-saudari yang lain? Pakai gambar orang saja, pakai gambar animasi seperti kelihatan banyak orang, pakai ya kayak tadi ya gambar orang berseru tadi yang pertama, tapi diberi banyak orang gitu. Ya. Jadi karena kalau ini korporatnya memang sudah dapat, tetapi korporatnya bukan sedang menyeru. Ya kan? Ini mengitari api unggun. Korporatnya api unggun. Nah, jadi gimana kita membuat mencari gambar yang korporat yang kelihatannya mereka sedang berseru nama Tuhan. Kalau nggak dapat ya kita bisa bikin seperti ide tadi Koriki bikin ya. Gambar yang tadi kan ada yang menyeru nama Tuhan, kita bikin jadi beberapa orang. Nah, jadi kelihatan kesan korporat bersama-sama. Oke, baik. Ini apa ini? Nah, ini setiap hari dan waktu demi waktu. Ya, ini sudah jelas ya. Gambarnya sudah cukup jelas. Nah, cuman gambarnya pecah. Resolusinya kurang baik. Nah, lalu, seumur hidup. Seumur hidup. Ini agak mirip dengan waktu sih sebetulnya. Tapi nggak masalah sih. Oke ya. Sudah, nah, tapi saudara saya bisa lihat ya, dengan adanya tulisan, dengan adanya gambar, poin itu lepas dari tingkat keterkaitannya berapa banyak ya, tapi jauh lebih kuat daripada sekedar cuma tulisan. Orang akan jauh lebih nangkap ya, daripada yang ini, yang hanya tulisan. Kalau dengan gambar begini, gimana pun ya, meskipun hatinya ya tadi itu yang nggak representasikan murni, bibirnya nggak begitu jelas, ya kan, yang kelihatan giginya, tetapi gimana pun juga ini jauh lebih jelas daripada sekedar tulisan seperti ini. Orang akan jauh lebih mendapat kabar. Ya, karena itu sebisa mungkin yang bisa kita ubah ke dalam bentuk gambar, ubahlah dalam bentuk gambar. Nah, waktu kita mengubah dalam bentuk gambar itulah ada proses namanya translate atau menerjemahkan. Nah, menerjemahkan ini memang perlu latihan. Semakin sering kita cari gambar, kita akan semakin tahu kira-kira mau begini, bagusnya gambar yang seperti apa. Kita bisa mendapatkan gambar yang jauh lebih spesifik. Ambil contoh seperti tadi ya, hati yang murni. Kita bisa saja dengan sederhana ya, ini sebetulnya kalau di PowerPoint yang baru itu ada icon, ya ini gampang. Ada icon, ada hati ya.
Oke, jadi misalnya saya mau hati ya kan, bisa kan? Nah kayak gini, hati kan umumnya orang memakai warna merah. Umumnya ya, semua orang kalau pakai gambar hati, dia pasti akan kasih warna merah. Nah tetapi ya itu tadi, tergantung cara kita menerjemahkan. Kalau kita warna merah, ya orang langsung oh itu hati. Tetapi mungkin kita ingin menerjemahkan lebih dalam gitu. Saya ingin menunjukkan bahwa ini tuh hati, bukan hanya hati, tapi hati yang murni. Kira-kira gimana ya menerjemahkan kata murni? Nah ini ya kayak kata-kata yang seperti ini butuh pemikiran memang, karena murni itu bukan apa ya, kata sifat, ya kan, bukan benda. Nah kalau udah kata-kata benda sifat begini tuh memang perlu pintar-pintarnya kita gimana menerjemahkan. Nah mungkin tadi saya ambil terjemahannya Koriki ya, pakai warna putih. Nah, ini lebih kelihatan kesan murni. Nah, bisa juga setelah warna putih, kita tambahin efek. Ini di bawaan, bisa pakai efek glow. Nah, glow itu seperti ini, saudara-saudari ya. Nah, ada kelihatan ininya. Lebih jelasnya, saya nggak masuk format pen, karena itu kurang kelihatan glow-nya. Kelihatan kok, Sat? Ya, tapi kurang gini, saya glow-nya saya mau ganti warna putih juga. Terus ukurannya saya besarin. Nah, ya kan, jadi lebih menonjol hati yang murni. Apalagi kalau misalnya saya bikin tulisan murninya juga glow. Ya kan pasti langsung lebih jelas lagi. Tapi itu nanti ya, itu karena melibatkan animasi. Nah, jadi ini kan langsung orang, oh ya hati yang murni, ya kan. Nah, seperti ini bibir, kalau nggak salah bibir juga ada di icon. Nah ini seperti begini, ini yang saya maksud, ini kenapa warna, oke, ini udah pinter ya, si Bruno. Kenapa dia bikin latarnya warna ini ya, yang lain hitam? Karena dia dapat icon yang seperti ini nih, latar iconnya seperti ini. Jadi ini salah satu cara untuk memanipulasi gambar yang kita dapat. Format background ya. Oke, ini background-nya. Kenapa saudara kita pilih warna ini? Karena kalau ini seperti ini. Dia pengen menyamarkan warna apanya? Warna lingkaran ininya supaya menyatu dengan ini. Tapi sebetulnya kalau ini warna gini, latarnya hitam juga masih oke sih. Tapi nggak apa-apa juga seperti tadi. Atau ada satu cara lagi, kita bisa buang, apalagi kalau warna dasarnya ini cuma satu warna. Itu kita bisa pakai picture format. Lalu, color. Color, set transparan color. Set transparan. Kelihatan ya? Nah, lalu kita pilih, nah, jadi hilang apanya, warna dasarnya. Ini khusus untuk yang warna dasarnya cuma satu warna, seperti yang tadi. Tapi kalau saya rasanya nggak dihilangin juga masih oke. Ya, karena ini bentuknya icon. Ya. Nah, seperti ini yang saya bilang, gambarnya jangan dibalik. Nah, cara balik itu, nah, misalnya kita bikin begini, hurufnya di sini, gambarnya di sini. Ya, kita usahakan, nah ini caranya itu ada menu flip horizontal. Nah, kayak tadi yang korporat, bisa aja gambar ini kita perbanyak orangnya. Yang tadi yang gambar secara korporat, ya kan? Secara korporat kita bisa ganti dengan, ya, atau cari, bisa ada gambar 3 orang lah misalnya ya. Ya kan ini misalnya kan seperti gini lah, ya biar nggak kelihatan kaku kita berhadap-hadapan gitu ya.
Nah, juga bisa ya, korporat. Atau mungkin 2 gambar juga udah oke lah, udah menunjukkan korporat. Misal aja ya ini ya, misal aja. Nah, jadi itu ya maksudnya menerjemahkan ide kita ke dalam bentuk gambar. Nah, sekarang kita akan lihat gimana cara proses mencari gambar di dalam browser ya. Saya stop share dulu. Oke, mencari gambar ya. Pertama tadi, tadi saya kan sudah jelaskan, carilah gambar dengan resolusi yang bagus. Itu sih menurut saya syarat mutlak ya, syarat mutlak. Jadi kita harus cari gambar itu resolusinya bagus, jangan yang pecah-pecah. Nah, masalahnya gimana kita dapat resolusi yang bagus ya. Ambil contoh kita mau cari gambar apa ya? Ada ide mau cari gambar apa misalnya? Yang umum aja lah ya, berdoa misalnya ya, berdoa. Biasanya sih kalau kita cari gambar lebih bagus kayak gini ya, berdoa ya. Oke, ini pakai berdoa dulu lah. Biasanya cari gambar saya pakai bahasa Inggris, kenapa? Karena pilihan gambarnya jauh lebih banyak. Gimana pun bahasa Inggris kan pasti lebih banyak daripada ini ya. Nah, ambil contoh kita cari gambar berdoa. Nah, pertama kita di ini browser Google ya, mungkin di saudara-saudari settingannya beda-beda. Tetapi kita bisa cari yang namanya ini di sini tools. Tools, ini ya, ada tools. Lalu ada size. Selalu ubah ke dalam bentuk size yang besar, large. Sehingga kita pasti dapat gambarnya. Tunggu ya saudara-saudari ya. Pasti akan dapat gambar resolusinya besar. Kalau ini di umum, any size, ya pasti gambarnya ini bisa pecah-pecah. Nah, kita tahu dari mana resolusinya. Begitu kita klik gambar ini, misalnya ya, itu di pinggir langsung, begitu kita lihat ini, kita kelihatan tuh 541 kali 270. Nah, ini resolusinya. Ini resolusi kayak gini nih, kalau kita bikin full screen pasti pecah. Saya kurang tahu ya berapa idealnya itu untuk full screen. Mungkin 1024 kali 768 mungkin ya. Cuma kalau saya selalu di atas 1000-an rata-rata. 800, 600 juga seingat saya rasanya pecah. Nah, sekarang kan kita mau cari satu-satu mana yang bagus, mana yang besar ini kan susah. Kalau any size. Makanya kita harus ubah di tools, size, large. Otomatis dia akan mencari gambar-gambar yang ukurannya besar. Oke, ini ambil contoh lagi. Nah, lihatnya 1320 kali 800. Ini ukurannya besar kan, gambarnya. Nah, ini yang pertama. Jadi kita ubahlah ke ukuran yang besar untuk mendapatkan resolusi yang baik. Ini kalau kita udah ukuran gini, ya pasti munculnya 1200 ya, selalu besar-besar semua. 1200, 1200, ya kan ini besar-besar semua. Ini yang pertama. Sebetulnya di tools ini masih banyak pilihan lain lagi, ada juga color. Misalnya kita pengen nuansanya warna apa? Saya pengen nuansanya warna orange, ya kan? Nanti dia akan kasih gambar-gambar yang nuansanya orange. Nah, seperti ini ya. Saya mau nuansa yang warnanya hitam. Dia akan kasih gambar-gambar yang nuansanya hitam. Ini ada lisensi, kalau cari gambar yang nggak berlisensi ya bisa dari sini pengaturan dan lain sebagainya, ada tipenya, clip art, line drawing dan lain sebagainya. Ini saudara-saudari silakan dipelajari sendiri ya. Lalu biasanya setelah kita cari gambar itu dia akan ada kasih bantuan-bantuan yang lain di bawahnya. Contohnya ada tangan, Islam, mustajab, waktu dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kita lihat ya, dengan cara demikian kita akan dapat gambar-gambar yang seturut keinginan kita, gambar yang bagus. Yang kedua, gunakan kata kunci yang spesifik.
Itu yang tadi saya bilang, kata kunci yang spesifik. Kenapa? Ya ini, karena kita tulisnya berdoa, kan nggak mungkin kita tampilkan gambar berdoa seperti ini, ya kan? Saudara-saudara. Jadi kita harus kasih kata yang spesifik kalau belum sesuai keinginan kita. Misalnya berdoa, terus kita kasih itu. Nah, jadi gambarnya jauh lebih sesuai, ya kan? Nah, seperti ini ya lebih sesuai. Tentu kita kan maunya tampilkan yang seperti ini. Kadang kita mau lebih spesifik lagi, kita pengen berdoa lalu sambil berlutut doanya misalnya. Ya. Nah jadi kita waktu kita cari gambar, kita harus benar-benar jelas kita itu mau cari model gambarnya itu yang gimana, jangan terlalu umum. Kalau enggak nanti kita akan lama cari gambar, atau kita nggak cari gambar nggak begitu sesuai. Jadi harus dipikirkan benar gambar apa yang mau kita cari. Misalnya kita mau contohnya seperti itu ya. Biasanya contohnya saya mau cari gambar yang merepresentasikan bertobat. Nah bertobat ini kan gimana ya, gambar apa yang cocok untuk menyatakan bertobat? Ya saya yang sedang berlutut, ya kan? Nah jadi kita carilah gambar yang orang berdoa sambil berlutut. Nah, ini kan kelihatan suasana kayak bertobat ya, seperti gambar-gambar demikian ya. Nah, jadi kita perlu kasih kata kunci yang spesifik. Ambil contoh lagi ya. Waktu itu saya mau bikin PowerPoint mengenai tahun Yobel. Nah, Yobel, waktu itu saya Yobel. Oh, saya mau gambar orang Yahudi meniupkan sangkakala Yobel kan, ya sudah, saya ketiklah jubile. Kepikir nggak kira-kira yang keluar gambar apa jubile? Begitu saya ketik jubile, yang keluar gambar, Nah, begitu saya ketik jubile, yang keluar tokoh X-Men yang namanya Jubilee. Nah, jadi, waduh ini gimana ya, gimana supaya saya dapat gambar orang Yahudi yang menirup trompet itu. Nah, saya cari-carilah trompet orang Yahudi itu apa namanya. Ya kan saya searching dulu di Google, akhirnya saya ketemulah, oh ternyata itu namanya shofar. Ya kan, jadi saya ganti shofar, udah gitu saya kasih, nah ini udah yang kemarin saya cari, Jew, ya kan artinya orang Yahudi. Ya kan, tambah lagi mungkin jubile, biar lebih jelas. Nah, baru saya ketemu gambar yang seperti ini, yang seturut keinginan saya. Nah, contoh seperti ini kan, meniupkan sangkakala. Nah, ini juga sama. Dan ini pasti ukurannya besar ya. Saya udah ganti large ya. Nah, biasanya begitu kita klik satu gambar ya. Misalnya ini kan gambar kurang bagus ya kalau cuman begini, bagusnya ditiup. Nah, contohnya seperti ini. Begitu kita pilih gambar di sini, dia akan ada referensi gambar yang bersesuaian di bawahnya. Jadi kita asalkan di antara semua gambar yang ada, kita lihat mana yang paling sesuai. Lalu kita pilih, begitu kita pilih nanti akan ada pilihan yang lain di bawahnya yang juga sesuai. Nah, kita pilihlah yang mana yang lebih cocok, yang menurut kita paling mau. Dan pilihlah yang jangan ada kayak gininya nih. Ini karena berbayar, jadi ada tulisan Dream Team yang gini-gininya. Nah, seperti gini ya. Usahakan ya pilih yang nggak ada demikiannya. Ini memang perlu waktu, perlu sabar ya. Kadang-kadang cari gambar ini memakan waktu banyak juga kalau nggak langsung ketemu. Atau ketemunya kebanyakan berbayar. Nah, ini seperti ini ya. Nah, setelah kita sudah menemukan, misalnya saya mau pakai ini. Lalu gimana caranya? Kita boleh klik kanan, lalu view image dulu. Seingat saya, nanti saudara-saudari boleh cek sendiri ya. Kalau kita langsung save image as, rasanya nggak langsung dapat resolusi yang tertingginya. Jadi kita lebih view image. Nah, setelah itu, baru kita save image as. Nah, setelah itu, waktu kita namai gambar ini, kita namainya jangan harus selalu di-rename, jangan apa adanya. Apalagi kadang-kadang dia namanya cuma begini-begini doang, .jpg. Wah, ini nanti kalau kita mau pakai gambar ini ya, ke depannya bakal susah. Jadi kasihlah nama-nama yang
kita nanti kalau mau pakai lagi gampang. Sangkakala Yobel misalnya ya. Jadi kita save. Nah, ini sudah ada nih. Kalau ada 2 kayak gitu ya saya bikin biasanya Sangkakala Yobel 2. Misalnya kita pilih beberapa gambar, nanti baru tentukan mana yang dipilih. Nah, demikian. Kalau kita nemukan gambar, kayaknya cocok nih. Ini sebetulnya kurang besar nih. 600 kali 399, kurang besar sebetulnya ini resolusinya. Gimana supaya kita bisa dapat resolusi yang lebih baik, tapi kita pengennya gambarnya, ya pengennya gambar yang ini. Yang ini, nggak mau gambar yang lain. Caranya kita drag gambar ini, gambar yang kita mau, kita drag, taruh di search engine. Oke, jadi gambar yang kita mau, taruh di search engine, nanti akan keluar all size, small, medium, large. Kita pilihlah yang large. Biasanya ya, nggak selalu, tapi ada yang gambarnya sama, tapi resolusinya lebih besar. Nah, ini sebagai contoh ya. Begitu saya taruh, dia muncul resolusi 1280 kali 920. Tapi kalau kita lihat gambarnya, ternyata nggak tajam juga. Ya kan? Jadi artinya dia resolusinya dibesarin, tapi ngambilnya sebetulnya dari dasarnya memang yang resolusinya kecil. Nah ini, oke, 1300 kali 872, dan ini resolusinya cukup tajam. View image, sebetulnya masih pecah-pecah ini sih. Jadi saya ambil contoh aja ya, save image as, dan, nah ini kan kayak ini ya, namanya 822 gini-gini ya. Nanti kita susah carinya. Sangkakala Yobel 3. Oke, untuk gambar segitu dulu. Ada pertanyaan? Mencari kebijak ini adalah sidang remaja kemarin ya. Jadi ceritanya saya dimintain tolong bikin PowerPoint ya. Saya bilang bikin dulu lah kata-katanya ya. Jadi ini sepertinya ibarat kata udah bikin sketsanya. Ini kan sederhana sekali ya. Mencari kebijaksanaan pengalaman. Nah, jadi kalau saudara-saudara ya, kalau kita mau minta tolong orang lain bikin PowerPoint, untuk memudahkan yang bikin, buatlah seperti ini. Jadi setiap slide sudah jelas poin-poinnya. Jadi kita yang bikin nggak usah mikir lagi. Tinggal bantu gimana ngubah dari PPT ini menjadi bentuk gambar. Ini kan sederhana ya, poin-poinnya sederhana. Nah, lalu kalau kita bikin PowerPoint sketsa, mungkin ini yang biasa dikerjakan Pak Altin mungkin ya. Jadi bikin kata-katanya dulu di setiap slide. Menurut saya sih rasanya nggak salah-salah amat juga ya. Boleh seperti ini. Tapi waktu kita bikin seperti gini, jangan semua ya itu tadi ya. Satu outline kita masukin ke ini, itu bikin pusing. Buatlah kayak gini. Ini kan poin-poinnya sederhana ya. Jelas, kalau kesalahan fatal ini, dan lain sebagainya. Ini juga sama, poin-poinnya sudah jelas. Jadi saya bantu mengubah dari PowerPoint seperti ini ke dalam bentuk gambarnya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi saya kalau karena udah dapat seperti ini, saya kan nggak perlu lagi proses bikin sketsa dan lain sebagainya. Ini saya bikin, begitu saya bikin PowerPoint-nya udah nggak lama. Paling 1 jam ya kalau nggak salah, udah selesai. Dan hasilnya menurut saya sih lumayan ya. Nggak tahu menurut saudara-saudari ya, nanti boleh dinilai. Mencari Nah ini jadinya demikian. Judulnya saya ganti, ya bukan ganti sebenarnya judulnya memang ini, mencari kebijaksanaan pengalaman. Nah seperti gini ya, kebijaksanaan pengalaman. Apalah ya gambar yang cocok. Jadi itu memang dipikir juga gitu ya. Tadinya saya pikir mau apa gambar burung hantu ya, kan burung hantu terkenal binatang bijaksana ya. Tapi kurang ini ya. Terus saya terpikir ya sudahlah gambar gunung aja, dari gambar gunung yang dilihat dari atas ya, supaya ada kesan luas kan, luas ya. Memang ini agak abstrak sih nerjemahinnya. Ya, intinya saya gambar gunung ini ya bukan cuma sekedar ya gambar pemandangan aja lah. Bukan demikian, memang saya berusaha menerjemahkan dari judul ini, meskipun ini agak subtle ya, nggak langsung secara langsung bagaimana ya, tapi saya mau memberikan kesan pemandangan yang luas gitu. Ya kan, luas dari atas menunjukkan kebijaksanaan.
Nah, lalu konon ada ayat yang menunjukkan hikmat ada pada orang yang tua. Ya kan? Nah, ini saya gambar apa ya? Ya, saya carilah gambar orang tua. Cuma nggak cari gambar orang yang tua ini juga nggak gampang juga ya. Cari yang gambar yang bagus gitu ya. Sudah saya kepikir orang tua aja lah sambil jalan. Ini jadi kenapa dapatnya orang tua sambil jalan? Memang saya sengaja cari orang tua aja lah yang sambil jalan waktu saya searching itu. Selanjutnya, kesalahan fatal Rehabeam itu apa? Oke, mungkin saya sambil slideshow aja. Nah, ini kan saya pakai gambar orang tua yang sedang jalan. Kalau diperhatikan ya, ini sebetulnya nggak terlalu halus, masih bergerigi-bergerigi. Kalau ada waktu bisa diganti lagi, cari gambar yang lebih tajam. Ini resolusi. Ya, resolusinya. Resolusi gambar. Resolusi gambarnya. Biasanya saya nggak kalau resolusinya dikit begini ya, ini karena buru-buru ya sudah saya pakai. Biasanya saya nggak akan mau meskipun cuman nggak terlalu parah ya ini ya. Tapi saya lebih pilih harus dapat gambar yang benar-benar resolusinya baik. Kesalahan fatal Rehabeam, ya kan di slide sebelumnya kan ada tulisannya mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan nasihat orang muda ya, saya ganti dengan icon. Nah, nanti saya akan minggu depan gimana cari gambar-gambar yang seperti ini. Gambar orang tua, ini gambar orang muda. Ya, nasihat teman-teman sebayanya. Lalu saya kasih menolak ya kan nasihat orang tua, menerima nasihat dari teman-temannya. Lalu akibatnya ya, kerajaan Israel terpecah. Jadi saya cari gambar kerajaan Israel yang terpecah. Nah, keluarlah gambar seperti ini. Lalu, ini kondisi orang muda. Ya, percaya diri, menganggap diri sudah tahu. Ya, ini saya cari gambar ya, yang menurut saya mewakili orang muda yang sok tahu ya, nggak mau mendengar orang tua. Peran orang yang lebih tua, ya pengalaman hidup. Nah ini dapat seperti gambar ini ya. Memang saya mikir ya gambar apa ya yang menunjukkan orang mendengarkan ya. Jadi saya pikir, saya kepikir mungkin gambar orang tua dengan anaknya yang sedang duduk di taman. Pokoknya sedang duduk berdua gitu ya. Jadi saya cari kata kunci itu supaya dapat gambar ini. Jadi saya bukan cari kata kunci orang tua dengan anak ngobrol, tapi saya memang pengen dapat gambar orang tua dengan anak yang ngobrolnya itu duduk di kursi taman. Nah itulah saudara-saudari maksudnya kita harus cari gambar itu yang spesifik. Orang muda yang membawa kemajuan dalam pemulihan Tuhan. Ini saya nggak ada secara khusus, jelas saya gambar aja orang muda yang banyak. Saya lihatnya lebih cocok kalau ada pemulihannya gambarnya seperti ini. Nah itu tergantung kepandaian kita menerjemahkan. Nah ini untuk cari gambar yang seperti ini ya, ini namanya carilah kata kuncinya dikasih kata kunci ini nih. Tolong dibantu pronunciation-nya gimana itu. Ya. Siluet. Siluet. Jadi saya sering pakai gambar-gambar itu yang siluet ya kan. Jadi carilah pakai kata kunci ini. Gambar apa? Belakangnya kasih ini. Nanti keluarnya akan gambar yang sedemikian. Nah, kan sebagai pemegang tongkat estafet. Ini gampang juga ya kan. Cari aja gambar orang lari estafet. Nah, tapi saya maunya dapat gambar yang penekanannya di tangannya, bukan di larinya. Makanya saya hanya menunjukkan cari gambar yang ada, yang tangannya seperti ini. Ini sebetulnya paling bagus dibikin 2 slide, tapi ya saya pikir sudahlah buat aja demikian ya. Rendah hati dan terbukanya, semestinya kalau rajin ya dibikin di slide berikutnya lagi. Sudah. Sederhana kan ya, cuman ini nggak ada terlalu banyak, nggak ada pakai animasi yang bagaimana, hanya tinggal menambahkan gambar.
ada animasinya cuma di sinilah yang agak ini tadi pakai mode dan lain sebagainya. Tapi sisanya itu benar-benar murni hanya ganti ide-ide yang sudah dibuat, ide-ide itu dicurahkan, diterjemahkan menjadi metode-metode seperti tadi, supaya kita mendapatkan gambar yang tajam. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran pada pagi siang hari ini. Banyak hal kami perlu belajar untuk demi bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, sehingga para pendengar juga bisa mengapresiasi, lebih bisa masuk secara virtual ke dalam diri mereka. Karena itu berkatilah ya Tuhan, supaya kami talenta-talenta gini semakin diperlengkapi demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.